Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu Panitia dan Dewan Juri Pembaca FGD 2025 tingkat SMP yang diselenggarakan jurusan Pendidikan Kimia Universitas Islam Surabaya. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Zahira Kirana Setiadi dan tak lupa DJ sebagai ketua tim. Perkenalkan nama saya Aulia Tetianan dari kelas 8F sebagai anggota 1. Perkenalkan nama saya Teddy dari kelas 8D sebagai anggota 2. Kami dari tim kedua SMP Negeri 1 Romi. Dan perkenalkan guru pembimbing kami Pak Alfian Sinto SPD, merupakan sarjana pendidikan matematika alumni dari Universitas Islam Surabaya tahun 2025. Kemudian judul kegiatan informasi yang kami buat yaitu Memanfaatkan lingkungan dapet dan NES ramah lingkungan dalam mendukung program sekolah hijau di SMP Negeri 1 Merauke. Berikut ini latar belakang. Dapet dalam bahasa Mandarin adalah kisah dengan praktik dalam berkomunikasi adalah kelapa. Kedua pada ini dari paman Fungsi Papua Selatan khususnya di Kota Merauke. keberadaan nape dan mes sangat berlimpah, sehingga banyak dimanfaatkan menjadi olahan makanan. Sederhananya, nape diolah menjadi aneka olahan pisang dan mes dimanfaatkan katanya untuk membuat bumbu makanan. Tiba dari dapet dan NES, misalnya seperti kulit pisang dan ampas kelapa kurang dimanfaatkan secara optimal. Ada yang memanfaatkannya menjadi tanam, namun masih ada juga yang terbuang sia-sia. Oleh sebab itu, perlu adanya pengendalian limbah dapet dan NES. POC diberikan dari pupuk organik cair, merupakan pembelajaran pengendalian limbah organik tingkat SMP. Melalui pembelajaran mengurangi limbah organik ini, diharapkan dapat mengatasi limbah dari dapet dan NES menjadi pupuk organik cair yang bermanfaat dan dapat mendukung program sekolah hijau khususnya di SMP Negeri 1 Merauke. Gambaran program buatan POC dari nape dan mes yaitu langkah pertama, kami melakukan kerjasama atau bekerja dengan pedagang kelapa sawit dan penjual bubur atau gorengan untuk mendapatkan bahan pokok pembuatan POC dari nape dan mes. Berikut ini videonya. Langkah kedua, sebagai uji coba aplikasi bersama berkebun dan hijauan, kami menyiapkan lahan tanam menggunakan polybag untuk persiapan kebun sayuran dan menyiapkan bibit tanaman. Kami melakukan pencakokan pada tanaman angin untuk penghijauan. Berikut ini videonya. Di sini kami melakukan pencakokan untuk mendapatkan bibit dan tumbuhan angin. Langkah ketiga, sebelum melakukan proses pembuatan POC, kami membuat alat untuk pembesaran aerob, yaitu alat untuk proses penguraian tanpa bantuan oksigen, serta menyiapkan alat-alat untuk proses pembuatan POC. Berikut ini videonya. Di hari ini kami akan membuat alat dekomposer anaerob. Langkah pertama yaitu bahan-bahannya. Yang pertama ada selang, gunting, solder, gas tembak, botol aqua, dan jerigen. Dan langkah pembuatannya adalah pertama-tama kita menggolongkan botol dan jerigen menggunakan solder. Lalu yang kedua menggolongkan juga dari botol aqua. Dan yang ketiga kita menyambungkan selang di antara botolnya jerigen dan botol aqua. Lalu dilem di bagian kotaknya. Dengan demikian, ini adalah alat dekomposer anaerob yang akan siap digunakan. Terima kasih. Dan kali ini kami akan menjelaskan alat-alat pembentukan untuk membuat pupuk organik cair. Yang pertama, Ada terenan, pisau, timbangan, baskom, saringan, sama toro. Dan di sini ada wadah pupuk yang sudah jadi, gelas ukur, blender, dan kaila. yang terakhir ini adalah alat dekomposer anaerob yang untuk digunakan untuk membuat pupuk organik cair. Demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di proses pembuatan pupuk organik cair berikutnya. Terima kasih. Baik penelitian dan dewan juri yang terhormat, pada hari ini kami akan membuat pupuk organik cair dengan memandikan jenis cobaan, yaitu satu, pupuk organik cair yang menggunakan dekomposer M4 pertanian, dan kedua, pupuk organik cair yang menggunakan dekomposer MOL, yaitu mikroorganisme lokal yang sudah ada pada kulit pisang dan ampas kelapa yang sudah kemudian mari kita mulai membuatnya. Angka satu, pertama-tama di sini sudah ada bahan yang disiapkan, yaitu satu, kulit pisang yang sudah dipotong-potong, kedua, ampas kelapa yang sudah tidak mengandung santan, ketiga, gula merah atau buah ini kisaran 200 gram dipotong-potong dengan halus, keempat, air kelapa yang sudah ditangkap yang panas mili, kelima, air sumur atau air bersih yang sudah ditangkap yang panas mili, enam, beras dengan ukuran 550 ml. Lalu di sini ada cairan M4. Kedua, haluskan beberapa bahan-bahan berikut. Menggunakan blender dan masukkan pada alat dekomposer anaerob. Yang pertama, 50 pisang 200 gram, lalu haluskan menggunakan blender dan 50 gram
Kemudian masukkan air kelapa 3 botol. Lalu masukkan 3 botol air bersih. Aduk menggunakan alat bantu, aduk atau sebuah batang kayu agar adonan tercampur secara merata. Nah, 2 adonan pupuk organik cair ini telah jadi. Kemudian kita beri nama label, tanggal produksi, dan jenis pupuk organik cair, yaitu ini pupuk organik cair yang menggunakan komposer EN4 pertanian. Takarannya 2/3 Lalu, ini pupuk organik cair yang menggunakan WOW. Langkah ketiga, penjelasan tahapan selanjutnya. Yang pertama, pupuk ini menggunakan alat dekomposer anaerob, di mana botol yang berisi air berfungsi sebagai penyeimbang suhu pupuk dalam proses fermentasi anaerob. Untuk mencegah pupuk menggunakan UV. Yang kedua, pupuk wajib disimpan di tempat yang sejuk, tidak dimakan langsung dengan sinar matahari. Proses fermentasi berlangsung sekitar 10-15 hari. Langkah ketiga, Lakukan pengecekan setiap 5 hari sekali dengan membuka dan mengaduk adonan pupuk agar tidak mengendap di gas hidrogen. Keempat, proses fermentasi berakhir jika aroma pupuk yang dikeluarkan tidak berbau, melainkan mengeluarkan aroma tape. Yang kelima, pupuk yang sudah jadi kemudian disaring dan siap dikemas, serta bisa langsung diaplikasikan dengan takaran yang sudah ditentukan, agar tidak membuat tanaman rusak atau mati. Bapak Ibu Panitia dan Dewan Juri yang terhormat, pada hari ini kami akan memaparkan hasil produk olahan dari Napet dan Nes yang kami buat, yaitu yang pertama, produk pupuk organik cair dengan dekomposer EN4 pertanian, dan yang kedua, produk pupuk organik cair dengan dekomposer MOL atau mikroorganisme lokal. Kandungan dan manfaat pupuk organik cair. Yang pertama, kandungan yaitu mengandung fosfor atau P, nitrogen atau N, kalium atau K, dan C organik atau karbon organik yang baik bagi tumbuhan. Yang kedua, manfaatnya yaitu menyuburkan tanaman serta meningkatkan tanah dan aman bagi organisme lokal, contohnya seperti cacing tanah. Takaran dan cara mengaplikasikan pada tanaman. Yang pertama, takaran. Perbandingan secara umum menggunakan takaran 1/10 yang artinya 1 liter POC harus dicampur dengan air 10 liter. Kemudian untuk dosis bisa disesuaikan berdasarkan usia tanaman. Misalnya pada tanaman muda, dosisnya bisa lebih sedikit dibandingkan tanaman dewasa. 2. Cara mengaplikasikan A. Penyiraman campuran POC dengan lalu siramkan langsung di sekitar pangkalan akar atau media tanah. B. Penyemprotan. Campur POC dengan air lalu semprot ke seluruh bagian tanaman. C. Waktu mengaplikasikan terbaik pada pagi hari atau sekitar jam 6 sampai dengan jam 9 atau sore hari setelah jam 4 sore. Dan pupuk dapat diberikan setiap seminggu sekali atau setiap 5-10 hari sekali, tergantung kebutuhan. Rencana dan tindak lanjut yang diharapkan: 1. Produk dari Napet dan Nes yang kami buat akan dikemas dengan label nama produk POC Napet dan Nes ramah lingkungan dan diproduksi oleh industri Hanmi dengan singkatan dari ISB Pensa. 2. Produk dan luaran yang